Baik, Bapak Ibu, selamat siang untuk kita sekalian. Semangat ya, ini nanti sebentar ketika Ibu CDP akan mengantar kita dengan penyebaran vaksinasi, maka nanti modelnya pasti kita akan lihat sendiri ya. Baik, di kesempatan siang ini izinkan saya menyapa secara khusus Ibu calon penggerak Ibu Ina yang telah sedang berproses untuk menjadi penggerak. Dan secara umum sekalian yang ada di kesempatan ini, siang ini kita berkumpul di kesempatan yang khusus, waktu khusus. Ini ada satu kegiatan bersama, kegiatan penting dalam kaitan dengan kita mendukung proses di program calon guru penggerak, program guru penggerak. Kegiatan ini namanya kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif. Budaya positif berarti dalam kaitan pendidikan, dalam kaitan dengan sekolah. Saya di kesempatan ini hanya mengantarkan kata pembukaan. Nanti waktu seluas-luasnya waktu selanjutnya nanti akan dibawakan, dipandu, disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak. Saya kira saya batasi demikian dulu. Mohon kita semua bisa mengikutinya dengan baik. Waktu selanjutnya memberikan kepada Ibu Ina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Tapi saat tak menyapa dengan selamat pagi, maka kita jawab pagi luar biasa. Bisa? Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ibu Ina Tokan CGP dari Kabupaten Lembata, Angkatan ke-8, asal SMK 1 Negeri Buya Suri Lembata. Pada hari ini saya ingin menyebarkan pemahaman tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif ini khususnya karena kita ada di lingkungan sekolah, maka tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin tadi dalam perbincangan saya dengan Pak Lawrence, saya sempat bertanya, Pak, barang apa yang paling berharga untuk Pak Lawrence? HP. Nah, sekarang saya tanya kembali, bisa Pak? Andaikan HP itu saya rebut, bisa Pak? Kita coba dulu. Pak tidak mau. Oke, saya berikan uang 2 juta. Mau. Ya. Terima kasih Pak. Next. Ya, tentang ini. Ya, sebelum tadi sudah ada contoh, tapi sebelumnya, apa itu budaya positif? Menurut saya, budaya positif itu adalah terwujudnya lingkungan positif melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan oleh warga sekolah. Kebiasaan baik yang kita lakukan itu akan menjadi karakter baik. Karena karakter baik tadi akhirnya terwujud dalam lingkungan positif. Apabila lingkungan positif sudah terwujud, maka terciptalah atau terbentuklah budaya positif. Yang akan saya paparkan itu tentang perubahan paradigma, disiplin positif dan kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Lanjut ya, perubahan paradigma. Ini tadi tentang, saya sudah gambarkan bagaimana saya meminta HP. Ternyata ketika saya berikan uang 2 juta, Pak Lawrence mau. Berarti uang 2 juta, Pak Lawrence bersedia memberikan HP-nya kepada saya. Nah, itu menjadi refleksi untuk kita. Kira-kira Pak Lawrence itu ketika
diminta barang miliknya, ketika saya memberikan sesuatu bujukan dengan uang 2 juta, dia mau. Berarti posisi kontrol Pak Lawrence itu agak bergeser. Posisi kontrolnya bukan berasal dari dalam diri, tapi posisi kontrol Pak Lawrence karena rayuan, imbalan dari saya. Itu pengantar. Nah, karena itu ada perubahan paradigma dari stimulus kontrol berubah menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Mengapa itu? Karena menurut William Glasser itu ada miskonsepsi karena menganggap bahwa si guru mengontrol murid. Sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid karena murid mempunyai kontrol diri sendiri. Kemudian ada lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Apakah ketika kita mengkritik orang, benarkah karakter orang itu semakin baik ataukah istilahnya semakin down? Atau dia memendam sesuatu sehingga salah satu pos kontrolnya tidak berfungsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa anak-anak. Jadi kontrol itu masing-masing muncul dalam diri kita, bukan dari orang lain. Kalau orang lain yang disebut eksternal tadi. Ya, Pak lanjut. Nah, karena stimulus kontrol, stimulus respon itu stimulus kontrol itu masih disiplin, tetapi bukan disiplin positif, tetapi masih netral, belum positif. Maka ada diubah, paradigmanya diubah menjadi teori kontrol. Karena stimulus kontrol memandang setiap orang itu sama, setiap orang memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi teori kontrol, setiap orang memiliki kebutuhan berbeda. Setiap pribadi, setiap anak kita manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikut lagi, bahwa orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Tetapi teori kontrol, teori pilihan, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di sana Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang berikut ini mungkin terpotong pemaksaan. Tetapi di sana bahwa melalui teori kontrol kita harus melakukan kolaborasi atau konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan. Nah, model berpikir stimulus respon itu adalah berpikir menang kalah. Sedangkan untuk teori kontrol menang. Maka perubahan paradigma tadi, maka kita tidak memakai lagi stimulus kontrol, tetapi stimulus respon, tetapi memakai teori kontrol atau teori pilihan. Itu mikir yang menjelaskan. Next. Ya, dari teori kontrol tadi akhirnya menuju ke disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin berasal dari kata disiplin. Itu saya terjemahkan saya mengeja dalam bahasa Indonesia, bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, ini dikonotasikan juga menurut Gianni Gosen, yang mengonotasikan kata belajar itu dari murid-murid Plato dan Socrates. Sebagai contoh, disiplinnya murid-murid Plato dan murid-murid Socrates. Nah, sedangkan menurut budaya kita itu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga kita disiplin itu kita mau patuh untuk mendapatkan kepatuhan.
itu menurut budaya kita, ketika kita mendengar kata disiplin, kita selalu berpikir yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak nyaman, kita tidak suka. Tetapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara lagi bahwa disiplin itu tidak harus dari orang lain, tetapi harus muncul dari diri sendiri. Ya, ini disiplin positif. Disiplin positif lebih mengarah kepada disiplin diri. Bagaimana kita mengontrol diri, menguasai diri kita untuk memilih suatu tindakan. Disiplin diri ini Diana Gosen dan Ki Hajar Dewantara tadi menyimpulkan, Pak. Ya, Diana Gosen dan Ki Hajar Dewantara kemudian mengatakan bahwa disiplin positif adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri kita agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Apa tujuan yang mulia? Tujuan yang mulia itu nanti ada di motivasi ketiga. Sebentar kita ke sana, motivasi yang ketiga. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja itu? Nanti juga akan kita lihat lanjut. Ya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itulah disebut dengan nilai kebajikan universal. Mengapa disebut nilai kebajikan universal? Karena terlepas dari lintas suku, bangsa, agama dan lain-lain tadi, dan diyakini bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Makanya disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia itu yang ingin dicapai oleh disiplin positif dan lain-lain tadi, akhirnya menuju ke tujuan mulia. Ya, ini. Kemudian menurut William Glasser tadi di teori kontrol menurutnya bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Baik perbuatan itu perbuatan negatif yang salah, tetapi ada tujuan. Kenapa ada tujuan? Berarti ada sesuatu yang belum terpenuhi, maka dia melakukan hal itu. Nah, Diana Gosen lagi mengumpulkan dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi dari nilai-nilai kebajikan tadi kita kaitkan lagi, diyakini bahwa semuanya itu akan memunculkan motivasi intrinsik dari kita. Nah, ini yang saya belum sampai ke motivasinya. Ini masih di nilai-nilai kebajikan. Ya, Pak. Nah, itu. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh siswa kita adalah nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat tahu apa profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, lanjut mandiri dan kreatif. Itu kalau kita lihat di YouTube itu sekolah-sekolah lain punya dengan animasi itu. Ya, ice breakingnya. Jadi ini yang ingin dicapai, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh anak Indonesia itu sekarang ini. Apakah kita hanya berpatokan pada ini? Tidak, masih ada nilai-nilai lain. Bukan ini untuk anak-anak Indonesia yang sekarang kebetulan kita sedang belajar di kurikulum Merdeka. Masih ada nilai lain, pasti ada nilai kebersihan, kesehatan dan lain-lain, itu juga termasuk dengan nilai. Bukan hanya ini saja. Ya, ini teori motivasi perilaku manusia. Seperti tadi, samping HP. Pertama tidak mau. Ketika saya iming-iming dengan uang 2 juta, mau. Maka di mana kalau
motivasi dari Pak Lawrence tadi? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai? Menurut Bapak Ibu, kira-kira Pak Lawrence tadi itu berada di nilai pertama, motivasi pertama, kedua atau ketiga? Kedua, ya benar. Karena ketika saya menukar dengan uang 2 juta, bersedia, berarti karena imbalan. Karena ada imbalan. Jadi ini motivasi untuk kita semua, bukan hanya Pak Lawrence ya. Kita, termasuk saya, anak didik kita, itu ada 3 motivasi ini. Jadi ketika nanti kita melihat anak-anak melakukan kesalahan dan lain-lain, mungkin kita bisa lihat, perhatikan ini motivasi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya contohnya, hari ini Bapak Kepala Sekolah ada, maka saya daripada ditegur dan saya tidak nyaman, maka saya datang awal. Itu contoh untuk diri saya. Itu kalau pertama. Nah, kalau untuk mendapatkan imbalan, contoh tadi Pak Lawrence uang 2 juta bisa berikan HP. Itu contoh yang motivasi karena penghargaan atau imbalan. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu ya mungkin setiap pagi kita bisa melihat Pak Ismaila. Contoh bahwa misalnya Pak Ismaila dan kita yang lain yang dengan sendirinya motivasi kok, saya seorang guru. Jam 7, maka sebelum jam 7 saya sudah ada. Jam 7 saya harus berdiri apel. Itu motivasi yang ketiga. Jadi saya berikan contoh juga dari kita dan dari saya. Jadi begitu ya. Jadi ada kita motivasinya itu karena teguran dengan atau ketidaknyamanan. Motivasi yang berikutnya karena kita mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian. Dan yang ketiga itu motivasi yang muncul memang dari dalam diri kita. Itu yang disebut yang pertama dan kedua ini disebut motivasi yang bersifat eksternal karena bukan dari dalam diri. Motivasi itu muncul dari luar. Yang berikut, ya ini motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Motivasi ini berdampaknya jangka panjang. Jika dari kecil kita sudah terbiasa, maka terus sampai ketika kita kerja akan terbiasa. Jadi yang diharapkan itu ya motivasi yang ketiga ada dalam diri kita, bukan hanya diri kita tetapi juga peserta didik kita. Ya, kemudian ada hukuman. Tadi kan motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Satu arah, kita tiba-tiba ketika ada siswa terlambat, mari. Tapi bahasa kita, hei, sini, pilih sampah. Contoh, tanpa ada terencana, kita tidak punya rencana, kita tidak punya aturan yang mengatakan siswa terlambat harus pilih sampah. Itulah hukuman. Ini dinamakan hukuman. Maka guru akan memberikan hukuman, memberikan sanksi dan lain-lain tanpa ada aturan. Karena memang sifatnya tadi tidak terencana. Nah, apa yang terencana, Pak? Lanjut. Oh ya, ini ada sebelum ke konsekuensi ini, menurut Afikon, bahwa cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya itu adalah penghargaan. Terkadang hukuman itu kan kita memberikan dengan penghargaan, kita tidak sadar. Ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, kepada peserta didik kita, bahwa kita sedang menghancurkan anak didik kita. Kita sedang memberikan hukuman karena penghargaan disamakan dengan hukuman menurut Afikon. Pak bisa lanjut? Ya ini pengaruhnya jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik, ya yang hari ini bisa menyelesaikan tugas dari ibu berikan uang 2.000. Maka bukan hari ini saja, dan seterusnya harus 2.000. Maka jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum dalam arti ketika
pembelajaran hari ini nilainya paling tinggi, ibu berikan 5.000. Maka untuk yang nilainya 9, 8 itu menjadi hukuman untuk mereka. Saya salah. Saya tidak dapat uang karena saya salah. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Saya berikan misalnya saya punya siswa di kelas, peserta didik di kelas yang nilainya 10. Saya berikan pujian, kemudian saya berikan, hari ini dapat 50.000. Teman lain merasa iri hati dan lain-lain, maka dia dijauhkan. Maka rusaklah hubungan mereka. Dia dikucilkan. Yang berikut, menurunkan kualitas. Ini contoh apabila mahasiswa mereka misalnya belajar menulis deadline sebuah surat kabar yang bisa menjadi berita utama, maka akan mendapatkan perhatian terus. Dan karena dia merasa bahwa setiap kali saya sudah menulis deadline, saya mendapatkan tulisan saya menjadi berita utama, mendapat pujian, sehingga dia tidak belajar lagi. Tetapi yang tidak pernah tulisannya tidak menjadi berita utama akan terus belajar dan supaya bisa menjadi tulisannya bisa menjadi berita utama. Itu contoh bahwa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mematikan kreativitas. Apabila saya meminta peserta didik menulis sebuah puisi, ketika puisinya saya hargai, maka yang lainnya tidak akan pernah berusaha karena saya hanya pada satu orang, dan puisinya akan tidak menjadi efektif dan kreativitasnya mati karena sudah dibayar. Yang lainnya kreativitasnya hidup. Itu contoh. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Ya, dengan penghargaan tidak muncul motivasi intrinsik. Nah, tadi setelah hukuman ada penghargaan dan hukuman, ini konsekuensi. Konsekuensi adalah yang sudah terencana. Sesuatu yang sudah terencana, sudah disepakati, sudah disetujui, dibahas oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu tertentu. Mengapa? Karena ketika mereka melakukan suatu kesalahan ada sanksi. Jadi mereka tidak nyaman. Dan ini bukan sesuatu yang muncul dari dalam diri. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi itu sudah terancana, kita sudah buatkan peraturan. Yang hari ini terlambat, hukumannya apa? Itu sudah tahu. Tetapi tetap murid tidak nyaman. Walaupun dalam jangka pendek, bukan jangka panjang, tapi tetap tidak nyaman. Yang nyamannya adalah apa? Restitusi. Ini mungkin juga nama baru. Pertama ini saya pikiran restitusi itu apa? Sudah berhubungan ke yang lain-lain. Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang disiplin positif. Selain konsekuensi tadi juga disiplin positif, tetapi tidak membuat siswa nyaman. Hanya membuat siswa nyaman, sedangkan restitusi akan menguatkan peserta didik. Hukuman itu peserta didik tersakiti, kalau konsekuensi peserta didik tidak nyaman, sedangkan restitusi peserta didik dikuatkan. Mengapa dikuatkan? Karena ketika mereka melakukan kesalahan, guru dan peserta didik berkolaborasi. Berkolaborasi untuk apa? Menemukan solusi sehingga peserta didik mampu mengambil tindakan yang berikutnya. Itu saya tidak akan salah lagi. Maka langkah apa yang akan saya buat? Saya memperbaikinya dengan cara yang bagaimana? Sehingga juga mereka menemukan itu semua dari dalam diri mereka. Keyakinan kelas. Ini agak kabur. Ya, keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Ada pertanyaan. Mengapa bukan peraturan kelas?
Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik tadi. Kalau peraturan ada konsekuensinya. Sehingga disebut dengan keyakinan kelas untuk mendukung motivasi, kemudian kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Kita kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan kelas yang pernah kita buat. Kemudian lebih menggerakkan seseorang. Maka disebut dengan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang sempat saya buat. Berdasarkan peraturan sekolah yang ada, saya hanya mencoba belajar menerapkan. Karena salah satu aksi nyata saya adalah membuat keyakinan kelas. Jadi ada beberapa wali kelas yang sempat saya hubungi. Saya minta waktu untuk peserta didiknya. Kalau saya bersama peserta didiknya membuat keyakinan kelas. Hanya saya tampilkan 2 foto, tapi ada 3 kelas. Kelas 11 ATU, 11 ATRA, dan 11 ATRB. Jadi ada peraturan kelas, kemudian saya meminta mereka untuk curah pendapat. Setelah curah pendapat, kami sepakat buat keyakinan kelas apa saja. Jadi yang dituliskan itu adalah keyakinan kelas dari mereka. Mereka tuliskan itu, saya sudah minta untuk mereka tuliskannya di kertas manila, kemudian nanti saya serahkan ke wali kelasnya. Siapa wali kelasnya saya serahkan, ini keyakinan kelas. Jadi apabila mereka sampai tidak melakukan yang keyakinan kelas itu, maka mungkin saya bantu wali kelasnya untuk menanganinya secara dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Itu juga salah satu aksi nyata yang saya laporkan, bahwa 2 aksi nyata itu yang akan saya praktikkan di sekolah ini. Jadi keyakinan kelas itu sudah ada peraturan sudah ada, mereka masih langgar. Tapi kita buat lagi keyakinan kelas itu dari peraturan yang ada tadi. Kita curah pendapat kembali, disaring lagi bagaimana. Setelah itu didiskusikan dan disepakati keyakinan kelas. Bahasanya, kalimatnya tidak boleh panjang-panjang, nanti tidak mudah diingat. Tidak boleh juga menggunakan kalimat atau kata yang bermakna negatif. Jadi harus maknanya positif. Jadi contohnya, dilarang atau tidak boleh datang terlambat, maka diubah, datanglah tepat waktu. Dilarang memakai sendal, maka pakailah sepatu. Itu contoh kalimat dalam bahasa keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas itu tidak membuat anak berpikiran negatif, cuma berpikiran positif. Jadi contoh misalnya, Ibu Novi, kalau Ibu Novi kalau lebar, pasti pakai helm. Kira-kira untuk apa helm itu? Polisi, takut polisi. Helm itu untuk apa? Takut dengan polisi, takut ditilang, atau untuk apa sebenarnya helm? Helm apa? Takut polisi. Keamanan, Keamanan beruang. Ya. Ada keamanan, peraturan berarti kita kembali ke peraturan. Tetapi kalau kita kembali kepada keyakinan kita, saya pakai helm karena saya mau selamat. Jadi nilainya adalah nilai keselamatan. Jadi ketika kita buat keyakinan kelas, kita ingat nilainya apa saja. Oh, ada nilai keselamatan. Ketika anak-anak tidak membersihkan kelas, nilai apa di sana? Ketika kita minta mereka membersihkan, setelah bersih maka itu ada nilai kebersihan. Kemudian lagi, ketika pandemi COVID 3M, ya toh, kita wajib 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Apa nilainya di sana? Keyakinan apa di sana? Kesehatan. Jadi seperti itu. Untuk keyakinan kelas dan kalimatnya dan lain-lain ada nilainya nilai keselamatan, nilai kesehatan, itu semua tadi nilai kebajikan dan bangsa. Jadi kaitkannya ke. Jadi ini untuk keyakinan kelas, mungkin ini foto ini bukti bahwa saya sudah melakukannya minggu lalu bersama kelas 11. Hanya saya belum melaporkan ke wali kelas karena saya menunggu apakah wali kelasnya itu masih dari kelas 10 ataukah diganti. Saya menunggu SK. Ketika SK muncul maka ini keyakinan kelas yang kami buat. Kebetulan
keyakinan kelas itu harus ditandatangani oleh semua. Sehingga mereka juga belum tanda tangan karena saya menunggu wali kelasnya, supaya wali kelas juga tanda tangan. Saya hanya memfasilitasi saja. Ya Pak. Ya, yang berikut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu semua kita semua pasti punya kebutuhan dasar itu. Kebutuhan dasar bertahan hidup itu adalah kebutuhan dasar fisiologis. Pak, next. Kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan dasar fisiologis. Nah, ini ada sebuah cerita. Ibu Ambar dulu balik kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A tidak datang padanya dan telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Injak, Kak. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, tadi ada 5 kebutuhan dasar tuh. Nah, ini ada satu cerita Ibu Ambar ini. Karena Doni ini suka merampas makan bekal makan siang teman-temannya. Dan teman-temannya mengadukannya ke Ibu Ambar. Andaikan kita menjadi Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita memikirkan kebutuhan Doni? Ya, Pak, next. Mungkin siang selanjutnya. Ya, kebutuhan pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup. Itu termasuk kebutuhan fisiologis. Di sana kesehatan, rumah, dan lain-lain itu masuk di dalam kebutuhan hidup. Karena apa? Karena kita mau hidup. Nah, Doni tadi mengapa sampai Doni ada kebutuhan Doni yang tidak tercapai, yaitu Doni lapar dan orang tuanya tidak pernah membawakan makanan untuknya, maka dia rampas. Ya. Jadi mungkin ini juga sebagai refleksi untuk kita. Ketika kita memperlakukan peserta didik kita, memarahi atau ada laporan dari teman-temannya ada kesalahan, mungkin kita ingat kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada peserta didik kita. Jadi Doni tadi lapar. Itu kalau kita lihat bertahan hidup. Next Pak. Nah, kemudian yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan psikologis. Dan ini karena hubungan dan koneksi sosial. Dia harus berhubungan dengan orang lain. Maka itu Doni butuh kasih sayang dan diterima. Diterima oleh siapa? Oleh teman-temannya, orang tuanya karena kurang perhatian. Gurunya juga mungkin wali kelasnya Ibu Ambar kurang perhatian. Dia seperti kita selalu katakan cari perhatian. Ya, yang berikut kebutuhan penguasaan. Penguasaan untuk kebutuhan yang bersifat psikologis. Mengapa penguasaan? Karena ada kekuatan untuk menyampaikan sesuatu, terampil, kompeten dan diakui. Dia mau diakui oleh orang lain bahwa dia hebat. Biasanya penguasaan karena mau menunjukkan kepada orang lain saya hebat, saya berkompeten, saya terampil. Maka Doni merasa hebat karena temannya takut. Kalau hari ini, besok dan seterusnya dia melakukan yang sama, maka dengan sendirinya dia sudah menjadi orang hebat. Ini yang menuju untuk penguasaan itu menjadi pemimpin karena dia berkompeten, terampil dan lain-lain. Lanjut. Ya, kebutuhan yang berikut adalah kebebasan. Bersifat psikologis juga. Ini kebutuhan akan kemandirian, otonom, pilihan dan mengendalikan arah hidup. Di sana Doni merasa bosan. Mengapa bosan? Mungkin makanan yang diberikan atau yang dibekali oleh orang tuanya yang itu saja, sehingga dia ingin merasa makanan lain yang dibawa oleh teman-temannya. Yang terakhir kebutuhan kesenangan. Yang kelima kesenangan bersifat psikologis. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan untuk tertawa. Di sana Doni iseng karena ia menikmati wajah teman-temannya yang kesal dan lain-lain. Itu dia menikmatinya. Dia senang membuat teman-temannya kesal. Dan itulah kebutuhan
kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar ya. Jadi mungkin ketika kita praktik, kita melihat dalam praktik keseharian dengan peserta didik kita, ketika mereka melakukan sesuatu, mungkin kita perlu ingat ada 5 kebutuhan dasar. Ada salah satu atau sekian atau kelima-limanya juga yang belum terpenuhi. Jadi caranya kita bagaimana? Nah ini ada posisi kontrol. Dari kebutuhan dasar tadi ada posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada 5. Yang pertama, minta maaf karena gelap. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada 5. Pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Bagaimana yang kelima posisi itu? Ya, posisi kontrol ini penghukum. Penghukum ini pasti kita dengan nada kasar. Contoh, misalnya siapa yang terlambat, Doni, maka kita teriak, Doni, mari sini. Mari sini. Mengapa hari ini terlambat? Pasti kita seperti itu. Dan melotot, pasti menghardik, pasti. Dan itu pernah saya lakukan. Jadi itu contoh bahwa kita penghukum. Nada suara tinggi, melotot, kadang kita dengan menunjuk. Nah, di sini ada contohnya mungkin tidak kelihatan. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kalau kita ini kan mungkin bahasanya contohnya dari daerah-daerah lembut dari Jawa. Tapi kalau kita di NTT pasti berbeda. Tidak mungkin seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Tidak mungkin seperti itu kalau kita di NTT. Tapi ya itu karena faktor alam. Sudah kodratnya kita ada di NTT. Jadi itu contoh posisi kontrol. 1, penghukum. Saya pernah melakukan itu pasti. Sebagai bahan refleksi saya bahwa saya juga pernah melakukan itu. Yang berikut, yang ketiga Pak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Itu nada suaranya pelan. Tadi tinggi. Tadi suaranya nada suara tinggi. Kalau penghukum, kalau pembuat merasa bersalah, nadanya sudah pelan. Tetapi tetap bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Itu satu pertanyaan. Sepertinya kita juga mengancam, membuat mereka merasa tambah bersalah. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Contoh juga berasal dari sana. Sedangkan dari kita sini, alam NTT membentuk kita dengan karakter suara dan lain-lain. Apakah kita bisa sama di posisi pembuat merasa bersalah? Ini penghukum, membuat merasa bersalah itu tetap juga dari eksternal. Maksud motivasi kita dari eksternal ya. Yang berikut, ketiga, teman. Nah, di posisi sebagai teman ini bukan kita berteman dengan mereka, ya berteman, tetapi yang bagaimana? Bukan kita seperti mereka berteman dengan teman-temannya. Bukan. Dalam posisi teman ini kita mengajak mereka dengan persuasi, kita mengajak. Jadi contohnya, ayolah kerjakan sudah tugasmu. Lakukanlah apa yang diperintahkan. Tetapi nada tadi, saya katakan bahwa nadanya kita NTT beda. Atau, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan dulu. Maka kita meletakkan posisi kita, posisi kontrol kita sebagai teman. Yang berikut, yang keempat itu pemantau. Kita hanya mengawasi, pengawas. Kita mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ada konsekuensi, ada peraturan di sekolah, maka kita hanya ikut itu. Oh, berdasarkan peraturan begini, harusnya begini. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita hanya mengawasi, hanya pemantau. Jadi kita hanya mengawasi saja. Yang berikut terakhir, manajer. Ya, posisi manajer inilah yang diharapkan kita sebagai guru.
kita sebagai guru itu diharapkan memiliki posisi kontrol manajer sebagai seorang guru, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk memperbaiki, menemukan solusi dan lain-lain. Makanya akan ada pertanyaan, apa yang kita yakini? Itu jika sudah ada keyakinan kelas, apa yang sudah kita yakini? Apa yang belum kamu lakukan? Apa yang bisa kamu perbaiki? Solusi apa yang bisa kamu buat atas kesalahan yang kamu lakukan? Itu apabila kita berada di posisi manajer. Dan yang diharapkan itu kita berada di posisi manajer. Mengapa? Karena posisi manajer inilah yang berasal dari internal, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita, bukan dari eksternal atau dari orang lain. Nah, ini yang bagian yang terakhir tentang segitiga restitusi. Di sini guru berperan sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi ada 3 tahapan. Tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya kita untuk menghasilkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena mereka sadar akan kesalahan mereka, mereka meyakini bahwa ada suatu keyakinan kelas, maka mereka keyakinan sekolah, maka mereka akan restitusi dialog yang dilaksanakan oleh guru, bukan hanya guru. Ini segitiga restitusi kita bisa terapkan di rumah sebagai orang tua. Dialog yang dilaksanakan oleh guru atau orang tua dengan murid atau anak agar dapat menghasilkan murid atau anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi ini bukan hanya dilakukan oleh kita guru bersama murid atau peserta didik, tetapi juga dengan orang tua dan anak. Ya, ini segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas itu ada di bawah. Setelah itu validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika nanti kita punya peserta didik ada masalah, maka salah satu cara untuk kita menangani masalah itu adalah dengan menerapkan ini, segitiga restitusi. Bagaimana saja langkahnya menstabilkan identitas itu, ya Pak? Menstabilkan identitas itu prinsipnya membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Ketika anak bersalah, anak yang melakukan kesalahan datang, kita stabilkan. Ketika anak bersalah itu anak ada di identitas gagal. Ketika anak salah, peserta didik salah, mereka ada di identitas gagal. Maka kita harus menstabilkan identitasnya untuk menuju ke identitas sukses. Bagaimana caranya? Maka ada pertanyaan atau kekuatan dari kita. Kita mengatakan semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang tidak sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Jadi ketika peserta didik datang dengan rasa bersalahnya, kita tidak langsung marah dan menuduh dan lain-lain. Tetapi kita stabilkan dulu identitasnya dari orang yang gagal ke orang yang sukses. Jadi dengan cara tadi, semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak ada orang yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi itulah contoh kata-kata kekuatan dari menstabilkan identitas. Ya, yang berikut validasi tindakan. Setelah identitasnya stabil, kita validasikan tindakan. Setiap perilaku dilakukan atas karena setiap perilaku kesalahan yang anak atau peserta didik lakukan itu karena ada kebutuhan, ada tujuan. Ada tujuan, kemudian ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Dia membutuhkan sesuatu. Nah, maka dari itu setiap perilaku tadi dilakukan atas kebutuhan tertentu. Maka pemikiran guru bergeser dari stimulus respon
proaktif atau kontrol tadi. Sehingga memperbaiki kesalahan. Kita tidak langsung menuding, menyalahkan dan lain-lain. Setelah kita stabilkan identitas, kita validasikan. Maka kita punya kata-kata atau kalimat kita terhadap mereka. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mengapa hal tersebut kamu lakukan? Pasti ada alasan. Seperti Doni tadi, pasti ada alasan dari setiap apa yang dilakukannya tadi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin dengan menggunakan kalimat seperti itu. Tidak kita langsung marah mereka. Dan yang berikut, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini kita memberikan kesempatan kepada peserta berdiri untuk memberikan pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan itu bermakna, muncul secara internal, intrinsik dari dalam. Sehingga maka ada pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita kesepakati, atau keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Keyakinan kelas apa yang tidak diindahkan. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Maka anak menemukan solusi, anak memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi ini yang terakhir. Dari segi 3 restitusi tadi, pertama kita stabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan, dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan keyakinan, ada solusi yang akan dilakukan, ada perbaikannya. Inilah yang diharapkan bahwa kita sebagai guru bisa melakukan penerapan seketika restitusi ketika siswa ada masalah. Maka di dalam sekolah, di dalam lembaga kita tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita merasa anak dihukum itu negatif tadi, disiplinnya juga negatif. Maka dengan sendirinya apabila hal ini terwujud dengan kita posisi kontrol sebagai manajer, maka budaya positif tadi mampu terwujud. Itu yang terakhir, jadi mungkin ini yang terakhir. Sekian dan terima kasih. Jadi jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya berikan kesempatan. Jelas. Tidak ada? Ya, Ya, silakan Pak. Terima kasih. Di sini mungkin saya tidak bertanya, tapi saya mengucapkan banyak terima kasih karena ini pelajaran yang sangat berharga hari ini. Yang sekarang walaupun kita sudah bertiga, tapi dari semua yang ada ibu ini karena sudah belajar sesuatu yang baik yang saya untuk anak ini. Saya masuk. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ini juga untuk karena memang baru saya yang CGP-nya, sehingga saya harus tularkan, nanti yang lainnya juga sama, sehingga dengan demikian mungkin sekolah kita akan bisa menciptakan budaya-budaya positif, disiplin-disiplin positif, sehingga lingkungannya menjadi lingkungan positif. Apabila lingkungan sekolah kita sudah menjadi lingkungan positif, budaya positif di sekolah kita benar-benar terwujud. Jadi dari tempat ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah sampai jam begini masih bertahan bersama saya. Semangat pagi. Bye bye. Terima kasih.